Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfam dari kelas 4 abad Indonesia. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub menunjukkan bukti melimpahnya nikmat Allah kepada hambanya yang beriman, sabar dan bersyukur. Khususnya para nabi, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, salah seorang malaikat kepada kawan-kawannya yang sedang berkumpul berbincang-bincang tentang tingkah laku makhluk Allah, jenis manusia di atas bumi. Aku tidak melihat seorang manusia yang hidup di atas bumi, ya Allah, yang lebih baik dari hamba Allah Ayub. Ia adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun, dari rezeki yang luas dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia menginfakkan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang memerlukan, yaitu para fakir miskin. Hari-harinya terisi penuh dengan ibadah, sujud kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepadanya. Ucapan malaikat itu terdengar oleh iblis yang kemudian ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut. Ternyata iblis mendapati Nabi Ayub alaihissalam patut mendapat segala pujian itu. Ia mendatangi Nabi Ayub alaihissalam bergelimpangan dalam kenikmatan duniawi, tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya, menggepalai keluarga besar yang hidup rukun, damai dan bakti. Iblis mendapati Nabi Ayub alaihissalam tidak tersilau matanya oleh kekayaan yang ia miliki dan tidak tergoyahkan imannya oleh kenikmatan duniawi. Siang dan malam iblis senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya. Mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertasbih dan bertahmid. Nabi Ayub alaihissalam ditemuinya sebagai seorang yang penuh kasih sayang terhadap sesama yang lemah. Yang lapar diberinya makan, yang telanjang diberinya pakaian, yang bodoh diberikan pengajaran, dan dipimpin yang salah ditegur. Setan-setan dikumpulkan oleh iblis, dan pembantunya diberitahukan bahwa ia telah mendapatkan izin dari Tuhan untuk menganiaya Nabi Ayub alaihissalam, merusak akidah dan imannya, dan memalingkannya dari Tuhannya yang ia sembah dengan sepenuh hati dan keyakinan. Jalannya ialah dengan memusnahkan harta kekayaan sehingga ia menjadi seorang yang kafir dan miskin, mencerai beraikan keluarganya sehingga ia menjadi sebatang kara tidak berkeluarga. Iblis berseru kepada segala pujian itu. Ia mendatangi Nabi Ayub alaihissalam bergelimpangan dalam kenikmatan duniawi, tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya, menggepalai keluarga besar yang hidup rukun, damai dan bakti. Iblis mendapati Nabi Ayub alaihissalam tidak tersilau matanya oleh kekayaan yang ia miliki dan tidak tergoyahkan imannya oleh kenikmatan duniawi. Siang dan malam iblis senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya. Mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertasbih dan bertahmid. Nabi Ayub alaihissalam ditemuinya sebagai seorang yang penuh kasih sayang terhadap sesama yang lemah. Yang lapar diberinya makan, yang telanjang diberinya pakaian, yang bodoh diberikan pengajaran, dan dipimpin yang salah ditegur. Setan-setan dikumpulkan oleh iblis, dan pembantunya diberitahukan bahwa ia telah mendapatkan izin dari Tuhan untuk menganiaya Nabi Ayub alaihissalam, merusak akidah dan imannya, dan memalingkannya dari Tuhannya yang ia sembah dengan sepenuh hati dan keyakinan. Jalannya ialah dengan memusnahkan harta kekayaan sehingga ia menjadi seorang yang kafir dan miskin, mencerai beraikan keluarganya sehingga ia menjadi sebatang kara tidak berkeluarga. Iblis berseru kepada pembantunya ini akan melaksanakan tugas penyesatan Nabi Ayub alaihissalam sebaik-baiknya dengan segala daya dan siasat apa saja yang mereka dapat lakukan. Dengan berbagai cara gangguan, akhirnya berhasillah kawanan syaitan itu menghancurkan luluhkan kekayaan Nabi Ayub alaihissalam yang dimulai dengan hewan-hewan ternaknya yang bergelimpangan mati satu persatu sehingga habis sama sekali.
Kemudian disusul ladang-ladang dan kebun-kebun tanamannya yang rusak menjadi kering dan gedung-gedung terbakar habis dimakan api. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat sekali Nabi Ayub alaihissalam yang kaya raya tiba-tiba menjadi seorang miskin, tidak memiliki selain hatinya yang penuh iman dan takwa serta jiwanya yang besar itu. Hal itu tidaklah menggoncangkan keimanannya. Beliau ingat bahwa manusia lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa, kemudian barulah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta benda itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.